Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi tips bagaimana agar buah hati kita lebih cepat untuk jalan ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai seorang bapak dari 3 orang anak dan juga sekaligus saya sebagai praktisi terapis tumbuh kembang ya. Semoga bermanfaat buat bapak ibu om tante yang punya anak yang sampai hari ini masih belum belajar untuk jalan atau belum berusaha untuk jalan. Semoga bermanfaat ya. Jadi penyebab anak terlambat jalan itu biasanya karena 2 hal, yaitu sering digendong, terlalu sering digendong, dan terlalu sering ditaruh di stroller atau kereta bayi, sehingga perkembangan motorik anak kurang berkembang secara maksimal. Mau jalan ya? Mau apa? Kamu mau apa? Nih, anak kalau jarang digendong, dia digendong sebentar udah gak tahan dia. Dia maunya jalan terus gitu. Kenapa tuh? Itu dibuka, mau diapakan? Mau diapakan? Apa yang dibuka? Yang dibuka apa? Ini. Mau dipakai apa tuh itu? Mau dipakai apa tuh? Dipakai apa? Main. Nih. Nih. Dah. Tik. Main apa tadi itu? Kamu mau main apa? Oh, ini. Buat bapak ini. Nah, sekarang kalau misalnya anak bapak ibu atau om tante semua itu fisiknya sehat, maksudnya tidak ada kelainan seperti misalnya cerebral palsy atau situ atau flat foot atau apa, jadi fisiknya bagus-bagus saja, itu harusnya normalnya setahun lebih dikit itu sudah mulai berdiri dan mungkin cepat jalan. Tapi kalau misalnya belum bisa, kemungkinan penyebabnya itu tadi. Nah, sekarang cara ngatasinya gimana? Cara ngatasinya biar anak itu cepat jalan, yaitu yang penyebabnya tadi kalau bisa dihilangkan secepatnya. Jadi biasakan anak untuk ditaruh di tempat yang datar. Nah, saya sarankan untuk membeli kayak matras lipat gitu ya, Memang bisa pakai kasur biasa itu, tapi kalau kasur biasa itu nanti anaknya susah untuk gerak-gerak, miring misalnya, tengkurap misalnya, itu dia akan terhambat. Lebih baik beli matras lipat ya, itu tidak mahal ya. Saya masih punya contohnya seperti ini ya, saya carikan ya. Ini saya pakai dulu waktu awal-awal dia baru belajar untuk tengkurap, belajar untuk merangkak. Nah, ini datar tapi nggak keras ya. Nanti kalau dipakai untuk latihan anak itu bagus insya Allah. Kenapa ndek? Saya sebentar ndek. Nih bisa dibuka. Udah rusak nih dia. Kenapa ndek? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa anak yang sering digendong, ya terlalu sering digendong dan ditaruh di stroller itu lambat berjalannya? Karena perkembangannya si anak, motoriknya itu kurang maksimal ya. Jadi untuk sampai ke proses jalan itu sebenarnya seorang anak itu dia harus, pertama ya prosesnya saya jelaskan ya dari awal ya. Awal anak baru lahir itu nanti dia pertama kali yang terjadi itu anak ngangkat-ngangkat kaki. Ya, kakinya diangkat-angkat sampai akhirnya kakinya bisa sampai ke mulut. Itu untuk penguatan otot perut. Ya, otot perutnya dia kuatkan. Dia latih itu terus sendiri. Nah, kemudian dia akan berusaha untuk miring kiri, miring kanan. Belum tengkurap, masih miring-miring dulu. Jadi setelah kakinya diangkat sampai ke mulut, kemudian dia berusaha untuk miring. Ya. Setelah miring, dia nanti akan tengkurap. Setelah tengkurap, dia akan ngangkat kepala. Setelah ngangkat kepala, dia akan ngangkat dada. Setelah ngangkat dada, dia akan berusaha untuk gerak depan belakang. Kemudian merangkak, kemudian duduk, berdiri dan berjalan. Jadi prosesnya panjang. Kenapa dok? Prosesnya sepanjang itu ya, dan itu akan berjalan otomatis ketika anak sering ditaruh di matras ya, di tempat yang datar dan tidak keras. Apa?
Apa? Kucirnya kenapa? Mau dilepas? Iya. Ini loh, Bapak baru bikin video ini loh. Kamu ini. Nih, dilepas gini. Dilepas gini. Ini loh, Bapak baru bikin video, kamu ngaku aja ya. Apa? Udah dilepas ini. Nah ini karetnya udah dilepas nih. Udah dilepas. Dah. Ntar ya, Bapak lanjut ya. Ya, jadi saran dari saya sebenarnya sederhana aja. Kurangi intensitas untuk digendong dan kurangi taruh di stroller. Stroller susah sekali. Ya. Sering-sering ditaruh di tempat yang datar ya. Itu lebih baik itu mata selipat itu tadi, saya ulang lagi ya, selalu saya sarankan untuk itu. Untuk dulu pasien-pasien saya yang anaknya lambat untuk jalan, saya sarankan itu, dan alhamdulillah ada yang baru sebulan, ada yang baru seminggu, itu udah ada perkembangan yang signifikan dan dia udah mulai belajar untuk itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.